Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan 6 mata kuliah analisa proyek sistem informasi. Untuk pertemuan 6 kali ini, kita akan membahas tentang manajemen biaya. Tujuan dari pertemuan 6 untuk mata kuliah analisa proyek sistem informasi, yaitu yang pertama adalah memahami penyebab estimasi yang buruk, kemudian pendekatan mengenai estimasi biaya, cara mengatasi estimasi biaya yang buruk, dan bagaimana kita nanti akan membuat di tugas pertemuan 6 ini, yaitu membuat estimasi biaya proyek dari proyek sistem informasi pada pertemuan 1. Definisi dari biaya yaitu adalah semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau untuk mendapatkan sesuatu sebagai gantinya. Biaya pada umumnya diukur dalam satuan keuangan seperti dolar, rupiah, kemudian atau mata uang lainnya. Manajemen biaya proyek termasuk di dalamnya adalah proses yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa dapat diselesaikan sesuai dengan budget dari proyek yang disepakati. Tahapan manajemen biaya proyek yaitu yang pertama adalah estimasi biaya atau cost estimation, kemudian anggaran biaya, kemudian ada pengendalian biaya. Untuk estimasi biaya, membuat sebuah estimasi dari biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Anggaran biaya yaitu mengalokasikan semua estimasi biaya tersebut pada tiap paket kerja untuk membuat sebuah baseline agar dapat diukur kinerjanya. Untuk pengendalian biaya yaitu mengendalikan perubahan biaya pada proyek. Ini adalah struktur dari manajemen biaya proyek. Di manajemen biaya proyek ada estimasi biaya yang pertama, kemudian ada anggaran biaya, dan ada pengendalian biaya. Nah, ini adalah input, tools, dan teknik, dan output yang akan dibuat dari tiga estimasi tersebut. Yang pertama, untuk cost estimation atau estimasi biaya, inputnya yaitu enterprise environment factor, kemudian organization process asset, project scope statement, kemudian ada WBS, ya, dan project management plan. Kemudian tekniknya nanti akan kita bahas tentang analog estimation, kemudian bottom up estimation, kemudian ada determine resort cost rate, dan sebagainya. Kemudian ada outputnya yaitu activity cost estimate, activity cost estimate support detail, dan request chart. Kemudian ada cost management plan. Ya, ada beberapa untuk estimasi biaya, anggaran, dan pengendalian biaya, ada beberapa yang membedakan dari input, tools, dan teknik, dan output yang didapat. Untuk estimasi biaya, output penting dari tahapan ini adalah estimasi biaya. Ya, kenapa disebut paling penting? Yaitu karena membangun cost management plan yang menggambarkan bagaimana variasi biaya akan dikelola dalam suatu proyek. Ini adalah tipe-tipe dari estimasi biaya. Yang pertama adalah ROM atau Rock of Magnitude. Ya, itu dilakukan 3 sampai 5 tahun sebelum proyek dikerjakan. Kemudian itu dilakukan untuk memberikan estimasi biaya dalam rangka seleksi proyek.
akurasinya sampai dengan 75%. Kemudian ada lagi tipe estimasi biaya budgetary. Ya, itu dilakukan 1-2 tahun sebelum proyek dilakukan untuk mengestimasi budget organisasi. Nah, akurasinya sampai 25%. Kemudian ada tipe estimasi definitif, yaitu dilakukannya 0-1 tahun sebelum proyek dilakukan, yaitu untuk mengestimasi biaya sebuah proyek. Itu akurasinya yaitu sampai dengan 10%. Kemudian ada masalah-masalah dalam estimasi biaya proyek IT. Yaitu yang pertama adalah membuat estimasi untuk biaya perangkat lunak yang besar, ya. Itu merupakan pekerjaan yang cukup besar sehingga mengingat bahwa estimasinya dilakukan pada berbagai level proyek. Kemudian banyak orang yang melakukan estimasi dengan sedikit pengalaman akan pekerjaan yang berkaitan. Solusinya adalah bagaimana melakukan berbagai pelatihan dan mentoring. Setiap orang memiliki bias masing-masing dalam estimasi. Ya, solusinya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis yang meyakinkan bahwa estimasi tidak bias. Kemudian ada lagi masalah yaitu manajemen menginginkan sejumlah tawaran, bukan estimasi. Manajemen proyek harus bisa bernegosiasi dengan sponsor proyek agar dapat memberikan estimasi yang realistis. Berikut adalah tools dan teknik estimasi biaya. Yang pertama adalah analog estimate, yaitu top-down estimate. Kemudian untuk top-down estimate, yaitu mengestimasi biaya proyek berdasarkan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang dianggap mirip dengan proyek yang akan dikerjakan. Untuk bottom-up estimate, yaitu estimasi berdasarkan setiap paket kerja terkecil dan menjumlahkan seluruhnya hingga diperoleh estimasi dari sebuah proyek. Kemudian ada lagi parametric modeling. Parametric modeling yaitu estimasi biaya proyek dilakukan dengan memanfaatkan karakteristik proyek sebagai parameter dalam model matematik. Contohnya adalah model aircraft cost atau model biaya perakitan pesawat. Misalnya parameternya yaitu tipe pesawat, kemudian berapa cepat pesawat bisa terbang, ya, perkiraan berat dari jenis pesawat, kemudian nomor pesawat, kapan itu dia dibuat, gitu ya. Nah itu kita bisa mengestimasi dari model aircraft cost ini mengambil parameter-parameter yang ada di dalamnya. Kemudian ada lagi Constructive Cost Modeling atau COCOMO. Nah, COCOMO ini adalah salah satu model parameter yang terkenal dibuat oleh Barry Bohm. Digunakan untuk mengestimasi biaya pembuatan perangkat lunak berdasarkan jumlah baris kode atau source line code atau bisa disingkat SLOC atau function point. Untuk COCOMO ini sudah model terkomputerisasi yang sudah ada tersedia di web. Kemudian ini adalah item-item budget yang nanti akan diestimasi biaya, yaitu salary and wage, kemudian fringe benefit, contract service, equipment purchase, supply, kemudian ada related expense, overhead or indirect cost, dan lain-lain. Kemudian berikut adalah komponen-komponen biaya dalam sebuah proyek IT. Di situ ada komponen biaya direct labor untuk staff expert, untuk supporting staff, dan direct material. Kemudian ada overhead yaitu project administration, indirect material, kemudian ada labor, ada hardware,
ya, ada infrastruktur, software, facility, ada insurance dan tax. Nah, ini nanti dalam sebuah tabel, yaitu tabel estimasi biaya ya. Kemudian project-project setiap itemnya itu dijabarkan setiap detailnya menggunakan WBS item. Di WBS item kita sudah pelajari minggu lalu, yaitu yang pertama adalah project management, kemudian ada hardware, kemudian ada software, testing, training, dan support. Nah, ini dibuat WBS itemnya setiap poin, kemudian dibuat estimasi biayanya per unit, per cost unit, kemudian di subtotal. Nah, kita juga buat tabelnya sebagai WBS level total level 1, nah totalnya dan dalam bentuk persen. Kemudian untuk anggaran biaya, input utamanya yaitu WBS. Kemudian output utamanya yaitu cost baseline. Nah, cost baseline itu yaitu anggaran berdasarkan waktu yang digunakan manajemen proyek untuk mengukur dan memonitor kinerja dari proyek. Ini adalah contoh anggaran biaya. Contoh anggaran biaya itu dia per minggu. Nah, setiap kolom itu menunjukkan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Karena kita sudah mempunyai plan di pertemuan sebelumnya, proyek sebelumnya, itu berapa minggu kita habiskan gitu ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam estimasi biaya atau anggaran biaya setiap minggunya. Kemudian di pengendalian biaya, yaitu proses dalam pengendalian biaya, prosesnya yang pertama adalah monitoring kinerja pembiayaan. Kemudian meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi. Kemudian memberikan informasi pada stakeholder bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula. Earth Value Management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Earned Value Management atau EVM yaitu adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline-nya atau original plan plus approve change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui atau diupdate sehingga untuk IVM itu dapat optimal. Ini adalah istilah-istilah dalam IVM. Yang pertama adalah VV atau Plan Value, yaitu rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada setiap aktivitas selama periode tertentu. Kemudian ada lagi AC atau actual cost, yaitu biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan ya dalam aktivitasnya selama periode tertentu. Ada lagi Earned Value atau EV. EV ini adalah estimasi nilai atau value yang sebenarnya telah selesai berdasarkan Rate of Performance atau RP. Perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya yang diselesaikan dalam waktu tertentu. Kemudian ada lagi CV atau Cost Variance. Cost variance ini adalah variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau belum dari biaya yang sudah direncanakan.
Kemudian ada lagi istilahnya yaitu SV atau schedule varian. Schedule varian yaitu variabel yang menunjukkan apakah jadwal itu telah lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Kemudian ada lagi CPI. CPI adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Schedule Performance Index atau SPI ya kalau dalam bahasa Indonesia itu variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu kinerja proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Ini adalah rumus-rumus untuk menghitung earned value, yaitu EV sama dengan VV atau planned value sampai waktunya berapa lama dikali berapa persen, ya. Kemudian ada cost variant atau CV. CV ini CV sama dengan EV dikurang AC atau earned value dikurang actual cost, ya. Dan sebagainya. Ini bisa dihafal untuk rumus-rumus dari earned value, kemudian bisa nanti diestimasikan ke dalam estimasi biaya proyek kalian masing-masing. Nah, ini adalah contohnya untuk earned value calculation untuk satu kegiatan dalam 1 minggu, ya. Nah, ini untuk earned value-nya misalnya 1 minggu itu 7.500. Kemudian planned value-nya itu 10.000, actual cost-nya itu 15.000. Kemudian cost variannya itu min 7.500. Schedule variannya itu adalah min 2.500. Kemudian dihitung CPI dan SPI-nya itu 50% dan 75%. Untuk contoh perhitungan dari earned value seperti ini, kita jabarkan di setiap bulan, mulai dari misalnya Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, EV-nya itu nanti bisa kita hitung, kemudian kita hitung persennya, dan kita hitung EV-nya. Ya. Proyek direncanakan berjalan dalam 1 tahun, kemudian proyek sudah berjalan selama 5 bulan. Nah, ini adalah contoh untuk perhitungan dari earned value. Nah, ini adalah contoh grafik dari earned value, ya. Berdasarkan dari tabel yang tadi, bisa dibuat grafik, bisa dilihat, ya, untuk perjalanan dari earned value chart-nya dari proyek setelah proyek berlangsung 5 bulan. Makna angka dalam IVM. Angka negatif untuk CV dan SV mengidentifikasikan masalah dalam kinerja proyek. Bila proyek berarti sudah melebihi dari yang direncanakan atau waktu yang digunakan sudah lebih panjang daripada waktu yang direncanakan. CPI dan SPI kurang dari 100% juga menunjukkan bahwa masalah dalam kinerja proyek. Contoh kasusnya, misalnya proyek tentang pembuatan server baru, ya. Kemudian kita buat WBS-nya mulai dari purchasing, kemudian setup, testing, and documentation, migration, dan enrolling data. Kita menentukan arah biaya, ya. Menentukan arahan biaya mulai dari purchasing, kita membeli sejumlah server dan software, kemudian kita setup servernya nih, jumlah orang per harinya,
Kemudian kita testing dan documentation, yaitu jumlah orang per hari dan jumlah dokumen. Kemudian kita perkirakan untuk sumber dayanya, mulai dari purchasing, yaitu server purchasing, dan software untuk purchasing, kemudian setup server per unit, testing dan documentation, sampai dengan project. Komponen biayanya bisa kita hitung dari unit dan unit cost ya. Tadi untuk komponen biaya yaitu adalah direct labor, kemudian direct material dan overhead. Nah, itu dihitung per day ya, per unit sampai dengan nilai dari unit cost-nya. Nah, ini adalah ringkasan biaya dari direct cost dan overhead. Nah, ini dihitung persatuan tadi, setiap poin dari purchasing itu berapa totalnya, kemudian setup server berapa, kemudian test and documentation berapa, migrate and enrolling berapa. Overhead itu administration, dan fasilitas, dan total project cost-nya itu bisa dihitung dari seluruh biaya total direct cost dan overhead. Siklus hidup estimasi biaya yaitu mulai dari instalasi, training, reparasi, kemudian preventive maintenance, backup system, salary, dan material. Nah, untuk pertemuan 6 ini silakan tugasnya adalah melanjutkan proyek pertemuan 1, yaitu membuat estimasi biaya pada proyek tersebut. Ya, tugas bisa dikumpulkan pada pertemuan 14 dalam bentuk file paper makalah yang sudah diupload di e-learning Elnusa, di aplikasi e-learning Elnusa sesuai dengan instruksi dari dosen pengampu mata kuliahnya masing-masing ya. Terima kasih, semoga kalian bisa mengerjakan tugas pertemuan ini untuk membuat estimasi biaya dari proyek kalian masing-masing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.